Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dan rekan-rekan kami akan mempresentasikan hasil riset dan rekayasa proses bisnis kami yang berjudul Analisis Pemodelan dan Redesain Proses Bisnis Berbasis Digital Transformation pada UMKM Buah Potong Pak Arif. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Sunandar, lalu ada rekan saya. Nama saya Pangeran Warga Pakpahan. Saya Nabila. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Mari kita bedah terlebih dahulu profil dari objek penelitian kami. UMKM Buah Potong Pak Arif merupakan usaha mikro informal yang bergerak di sektor kuliner jalanan, berlokasi statis di Jalan Arya Santika nomor 40A, Karawaci, Tangerang. Karakteristik utama dari bisnis ini adalah manajemen operasional mandiri secara tunggal, di mana Pak Arif mengelola seluruh hulu ke hilir operasional tanpa tenaga kerja tambahan menggunakan unit gerobak kayu. Komoditas utamanya mencakup variasi rujak, buah segar untuk harian dan buah potong seperti semangka, pepaya, jambu hingga nanas. Meskipun saat ini sudah menyediakan opsi pembayaran kris di samping tunai, seluruh efisiensi layanan usaha ini masih sangat bergantung pada kapasitas fisik dan manajemen waktu Pak Arif secara langsung. Selanjutnya, penjelasan mengenai alur proses bisnis dan masalah akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pangeran. Oke, selanjutnya ada proses bisnis. Di proses bisnis ini ada 6 tahapan utama. Dimulai dari penjual. Di pagi hari itu mempersiapkan buah sebelum berjualan. Terus setelah sudah mempersiapkan buah tersebut, penjual langsung membuka usahanya di gerobak dan menunggu pelanggan untuk memesan. Setelah menerima pemesanan dari pelanggan atau pembeli, penjual melakukan proses produk atau pesanan ini, yaitu berupa dikupas, buahnya dipotong dan melakukan pengemasan jika sudah selesai. Terus menghitung harga, hitung jumlah harga dari produk itu, dan setelah pembeli melakukan pembayaran, penjual menyerahkan produknya. Dari alur konvensional ini, kami kelompok 12 mengidentifikasikan 2 masalah utama, yaitu yang pertama itu ada proses pengukusannya dan pemotongan buah baru dilakukan secara mendadak setelah pelanggan memesan. Jadi jika banyak nih yang beli itu, jadi mengganggu operasional, jadi lama gitu, butuh proses pengukusan dan pemotongan itu secara lama. Yang kedua itu ada pelanggan diwajibkan datang ke lokasi gerobak secara langsung, jadi tanpa ada online itulah, jadi cuma offline untuk pemesanannya, yang secara otomatis menciptakan bottleneck atau antrian panjang yang menumpuk di jam-jam sibuk. Misalnya kayak jam 12 itu biasanya dari penjualnya itu udah dibilang katanya jam 12 itu banyak yang beli, jadi antriannya itu banyak. Jadi sebagai solusinya kami mengusulkan 2 pendekatan rekayasa. Yang pertama, penerapan metode pre-cut, jadi sebelum buka itu udah langsung dipotong gitu. Terus yang kedua itu ada serta penyediaan jalur pre-order di digital untuk memecah antrian fisik. Jadi nggak cuma offline tapi juga online. Dan selanjutnya dijelaskan oleh selanjutnya ada selanjutnya pemodelan BPMN ASIS. Nah, di sini ada diagramnya. Yang pertama itu pemodelan ini melibatkan 2 lens utama, yaitu pembeli dan penjual. Jadi
pada sisi penjual itu, ketika pembeli selesai memilih buah itu, penjual harus melakukan sekuensial aktivitas manual yang padat, yaitu mengambil buah, terus mengupas buah, dan memotong buah secara berurutan dari kondisi utuh. Berdasarkan pengamatan kami, ketergantungan penuh pada kehadiran fisik konsumen ini pengolahan ini untuk menghasilkan rata-rata cycle time atau waktu tunggu hingga 6 menit per porsi pada jam sibuk. Ini adalah pemborosan waktu operasional yang merugikan produktivitas harian usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Oke, terima kasih Pangeran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan TPN Ruby. Kami merancang model usulan baru atau BPN Ruby berbasis digital transformation. Perubahan radikal pertama terletak pada penambahan eksklusif gateway di sisi pembeli, di mana metode pemesanan dipecah menjadi 2 jalur. Jalur online via WhatsApp, bisnis, dan jalur on the spot menggunakan scan menu di gerobak. Perubahan kedua ada pada restrukturisasi internal penjual. Di pagi hari, Pak Arif akan melakukan berikat buah tahan lama sebanyak 40% dari kuota harian, lalu menyimpannya dalam wadah mika tertutup di dalam box pendingin. Ketika pesanan masuk baik lewat notifikasi WhatsApp maupun scan menu, Pak Arif tidak perlu lagi mengupas dari awal, cukup ambil mika siap saja dari etalase, tambahkan bumbu rujak jika diminta, dan transaksi langsung diselesaikan. Bahkan untuk transaksi finansial, kami mengusulkan integrasi QRIS dinamis dengan fitur konfirmasi suara smart soundbox pada HP sehingga dana masuk terverifikasi otomatis secara audio tanpa menghentikan aktivitas tangan Pak Arif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis dan penutup. Sebagai kesimpulan, mari kita lihat komparasi dampak nyata dari penerapan model 2B ini. Komparasi ini kami topang menggunakan 3 pilar utama. Yang pertama itu metode berikat, pemanfaatan WhatsApp bisnis, dan penggunaan box pendingin. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan dampak yang sangat signifikan bagi UMKM Pak Arif. Pertama itu ada efisiensi waktu kerja, durasi rata-rata pelayanan terpangkas hingga 75% dari yang awal 6 menit kini menjadi hanya 1,5 menit per porsi. Yang kedua itu ada kapasitas output, yaitu volume optimal pelayanan di jam sibuk melonjak hingga 300%. Dari kapasitas maksimal 10 porsi kini bisa melayani hingga 40 porsi per jam. Lalu yang ketiga, manajemen resiko. Penggunaan box pendingin dan sistem kuota berkala menekan tingkat kerusakan bahan baku buah hingga 80%. Penerapan modal bisnis baru berbasis digitalisasi ini membuktikan bahwa transformasi digital yang tepat guna mampu mendongkrak produktivitas usaha mikro jalanan secara masif sekaligus mendatangkan kepuasan optimal bagi pelanggan. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.